wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Al-ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pembacaan kitab Tafsirul Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, atau dikenal dengan Tafsir As-Sa'di, yaitu karya dari Al-Allamah Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yang mana terakhir kita membahas surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 34, dan masih tersisa beberapa penjelasan mengenai ketiga ayat ini, keempat ayat ini ya, 4 atau 5 ya? 5 ya, 30 sampai 6 sampai 4. Nah, kelima ayat ini. Maka bagian akhir dari penjelasan dari tafsir kelima ayat yang telah kita bacakan pada pekan yang lalu, yaitu pada perkataan muallif, nah, wa fi hadhil ayati minal ibari wal ayati, dan dalam ayat-ayat ini, ayat yang ke-30 sampai 34, minal ibar, ada dari beberapa ibrah, pelajaran, wal ayat, dan juga ayat-ayat yang menunjukkan akan kesempurnaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya isbatul kalami lillahi ta'ala, isbatul kalam. Nah, ada ya, 30. Ini terus paling sebelum ya ini ya. Nah, isbatul kalam lillahi ta'ala, ditetapkannya sifat kalam, sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu berbicara, tentunya berbicara sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sebesar satupun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu berbicara, tapi bicaranya Allah tidak semisal dengan makhluk. Nah, bukan kalau kita tetapkan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala berarti kita mentasybihkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ya. Nah, karena sifat kalamnya Allah itu kalam yang sempurna ya. Wa annahu lam yazal mutakalliman yaqulu ma syaa wa yatakallamu bima syaa. Bahwasanya Allah itu lam yazal, terus menerus senantiasa mutakalliman, itu berbicara. Yaqulu ma syaa, Allah itu berbicara apa yang Allah kehendaki. Wa yatakallamu bima syaa, dan berbicara dengan apa yang Allah kehendaki. Maksudnya dengan bahasa apa? Dengan
bahasa apa yang Allah kehendaki. Nah, dan juga mata sya'a, kalau kita mau tambahkan kapan saja Allah mau berbicara, Allah bicara. Karena sifat kalam ini dia sifat ya subutiyah dan zatiyah. Nah, subutiyah artinya ditetapkan bahwasanya sifat ini adalah kalam Allah Subhanahu wa taala, dan dia zatiyah yaitu berkenaan dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya di sana ada kelompok yang mengingkari Allah itu berbicara. Ya. Nah, mereka menolaknya karena apa? Karena mereka khawatir hal itu bisa mentashbihkan, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya. Jadi Masya Allah ya, mereka itu sebenarnya orang-orang yang takut, tapi takutnya salah caranya. Nah, karena kita tetap menetapkan adanya sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala, namun tidak menyerupakannya dengan makhluk. Tentunya kalam yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa annahu alimun hakimun, dan bahwasanya Allah itu alim, maha mengetahui dan maha hakim, maha bijaksana. Jadi dari ayat-ayat yang telah kita baca tadi, di situ kita memahami dan menetapkan Allah itu ternyata maha mengetahui segala sesuatu. Nah, dan pengetahuan Allah itu pengetahuan yang sempurna, tidak sama dengan pengetahuan yang ada pada makhluknya. Nah, jadi pengetahuan Allah itu tidak didahului dengan ketidaktahuan. Beda dengan ilmu yang ada pada makhluk. Ilmu yang ada pada makhluk diawali dengan ketidaktahuan atau kebodohan, tapi Allah tidak. Dari awal Allah itu sudah mengetahui. Nah, dan ilmunya Allah itu tidak disusul dengan kelupaan. Beda dengan ilmunya makhluk. Ilmunya makhluk itu disusul dengan kelupaan. Jadi apa yang telah diketahui oleh manusia, ada yang dia lupakan. Nah, seperti itu. Demikian pula Allah itu maha hakim, maha bijaksana. Nah, ya, bijaksana dalam apanya? Dalam ketetapan kauniyahnya, mengatur alam semesta, mengatur hujan, mengatur tumbuh-tumbuhan. Demikian pula hakim, bijaksana dalam perkara hukum-hukum syariatnya. Wa fihi anna al-'abda idza khafiyat alaihi hikmatullahi fi ba'dil makhluqati wal ma'murat fal wajibu alaihi taslim. Juga dalam ayat ini sebuah adab yang diajarkan dalam ayat ini, bahwasanya seorang hamba siapapun dia, ya, jika dia seorang hamba ketika khufiyat alaihi hikmatullah, samar baginya tentang hikmah Allah Subhanahu wa taala fi ba'dil makhluqat, pada sebahagian penciptaan Allah Subhanahu wa taala, wal ma'murat, dan juga samar baginya tentang hikmah perkara-perkara yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan, maka wajib baginya at-taslim, menerima. Ya, kalau dia sudah yakin Allah itu maha mengetahui, maka ketika ada perkara yang dia tidak tahu hikmahnya, dia tidak tahu apa tujuannya, apa rahasia ilahi, rahasia di balik itu, maka dia wajib taslim. Ya, jadi rahasia ilahi itu tidak harus, ya, kita tahu setelah orang meninggal. Nanti susah dikubur apa macam-macam, ya, ada filmnya itu, ya, ada. Nah, rahasia ilahi bukan begitu maksud rahasia ilahi. Nah, paham ya?
Taib. Wattihamu aqlihi, dan ketika itu dia harus tuduh akalnya lah yang kurang. Ittiham itu menuduh. Dia harus menuduh akalnya yang memang ya kapasitasnya terbatas, tidak mampu memahami seluruh perkara-perkara ghaib. Wal iqraru lillahi bil hikmah, dan wajib juga ya. Jadi ada 3 kewajiban ya. Wajib berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wajib dia mengakui akalnya itu adalah akal yang kurang, artinya tidak akan mampu untuk memahami semua rahasia Allah Subhanahu wa taala, dan juga harus ikrar, mengakui Allah itu memiliki hikmah. Allah memiliki hikmah dalam seluruh perkara-perkara yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Wa fihi itina'ullahi bi sya'nil malaikah. Dan juga dalam ayat-ayat yang telah kita bahas dari 30 sampai 34 tadi adalah ada padanya itina', perhatian Allah Subhanahu wa taala bi sya'nil malaikah, terhadap urusannya malaikat. Nah, artinya Allah sangat perhatian kepada malaikat. Wa ihsanuhu bihim, dan bagaimana Allah itu berbuat baik ya, memberikan ihsannya, kebaikannya kepada para malaikat, bihim, kepada mereka para malaikat. Bi ta'limihim ma jahalu wa tanbihihim ala ma lam ya'lamu, dengan mengajarkan kepada mereka para malaikat apa-apa yang mereka tidak ketahui, dan tanbih, memberikan peringatan kepada mereka ala ma lam ya'lamu, atas apa yang mereka tidak ketahui ya. Nah, jadi di situ bentuk perhatian ya, bentuk perhatian kepada para malaikat. Nah, jadi ketika Allah mengabarkan bahwasanya dia akan menciptakan khalifah ya, yang akan mengurus bumi, maka kemudian seakan-akan diprotes oleh malaikat. Maka di situ kemudian Allah berikan perhatian kepada malaikat. Artinya kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pengajaran kepada para malaikat, mengajarkan ilmu ya, dan tidak kemudian menyalahkan dan kemudian memberikan hukuman, tidak, tapi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada mereka apa yang mereka tidak ketahui, dan memberikan tanbih sebagai hal yang dengannya mereka sadar, mereka faham atas apa yang mereka tidak ketahui. Wa fihi fadilatul ilmi min wujuhin, dan juga yang sangat penting dari faedah-faedah ayat-ayat yang telah kita bahas tafsirannya, bahwasanya dalam ayat ini ada fadilah, ada keutamaan ilmu dari beberapa sisi. Minha diantaranya annallaha ta'arrafa lil malaikatihi bi ilmihi wa hikmatihi. Allah Subhanahu wa taala ta'arrafa, memperkenalkan dirinya kepada malaikat tentang ilmu dan hikmahnya ya. Dari situ Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan keagungannya. Di antara keagungan Allah itu, Allah memiliki ilmu yang sempurna. Allah itu memiliki hikmah pada segala perkara-perkara yang Allah tetapkan ya. Masya Allah. Itu jadi Allah memperkenalkan dirinya bahwasanya Allah Maha mengetahui, itu satu hal yang menggambarkan betapa agungnya Allah ya. Nah, karena ilmunya Allah itu ilmu yang sangat sempurna, mengetahui segala perkara dengan detail ya, secara terperinci dan secara global. Nah, wa minha, dan diantaranya juga annallaha arrafahum fadla adama bil ilmi. Nah, juga diantara keutamaan ilmu, Allah memperkenalkan kepada mereka para malaikat tentang keutamaan Adam dengan adanya ilmu pada Nabi Adam alaihissalam. Wa annahu afdalu sifatin takunu fil abdi, sifat yang paling utama, yang paling memiliki
kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sifat ilmu. Kapan ada sifat ilmu itu pada seorang hamba, itulah sifat yang paling utama di antara sifat-sifat yang lainnya. Ya. Orang boleh utama dengan sifat jujurnya. Orang boleh utama dengan sifat apanya, ya? Sifat sabarnya. Sifat apanya lagi? Nah, tapi ketika dia memiliki ilmu, maka itulah yang lebih utama dari sifat-sifat yang lainnya. Nah, wa minha, dan juga diantara keutamaan ilmu adalah anna Allah amarahum bisujudi li Adam ikraman lahu lima bana fadlu ilmihi. Itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, ikraman sebagai bentuk kemuliaan bagi Adam, lima dikarenakan apa yang bana jelas, ya, apa yang jelas pada Nabi Adam alaihissalam, yaitu bana fadlu ilmihi, jelasnya keutamaan ilmunya. Bana itu fi'il madi, fadlu fa'ilnya, nam, dan dia mudhaf, ilmihi mudhaf ilaih, nam, seperti itu. Lima bana fadlu ilmihi, ketika, atau lama, ya, bisa juga lama bana fadlu ilmihi, ketika sangat jelas keutamaan ilmunya Nabi Adam. Wa minha, dan juga diantara keutamaan ilmu, annal imtihana lil ghairi, ya, idza ajazu amma imtahanu bihi summa arafahu sahibal fadilah fahuwa akmalu mimma arafahu ibtidaan. Ya, bahwasanya al-imtihan, adanya ujian kepada yang lainnya, jika mereka ajazu, tidak mampu, amam tahanu bihi, apa yang mereka diujikan dengannya, summa arafahu sahibal fadilah, kemudian diberitahukan kepadanya siapa yang memiliki keutamaan, fahuwa akmalu mimma arafahu ibtidaan. Nah, artinya sini fungsinya imtihan, kepada orang lain, ya. Ketika diuji kemudian dia tidak tahu siapa sebenarnya yang paling utama, kemudian ditunjukkan siapakah yang utama itu, maka setelah dia mengetahui siapa yang utama dengan adanya ujian, maka itu jauh lebih bagus, lebih baik, ya, daripada orang mengetahui siapa yang utama sebelumnya, permulaannya. Itu maksudnya, paham ya? Nah, jadi misalkan, ya, antum sudah diberi ujian, ya, dan ujian antum itu ternyata ada yang mumtaz murtafi', ya, mumtaz yang paling mumtaz plus, ya, yang paling tinggi. Nah, kemudian kalian ditanya, ya, tahukah siapa di antara kalian yang mumtaz murtafi'? Kemudian kalian tidak tahu siapa kira-kira, ya. Nah, seperti itu. Nah, ketika diberitahukan yang mumtaz adalah si fulan, kalian kemudian baru sadar, dan kemudian pengetahuan kalian tentang dia mumtaz itu jauh lebih lebih utama, artinya lebih membuat kalian kagum, membuat kalian Masya Allah, ternyata si fulan ini, ya, dibandingkan kalau sudah diberitahu pertama kali si fulan mumtaz, ya. Nah, jadi ada semacam surprise dulu, semacam kejutan. Maksud si fulan lah, kalian tahu siapa yang mumtaz? Kalian tebak-tebak siapa yang mumtaz adalah sesuatu yang kalian tidak sangka. Ternyata dia. Tidak disangka, ternyata, ya, dia yang mumtaz. Nah, sama halnya dengan ketika Allah memperkenalkan Nabi Adam alaihissalam kepada para malaikat tentang keutamaannya, ya. Nah, yang mana sebelumnya para malaikat tidak tahu kalau ternyata Nabi Adam itu seperti itu, kesempurnaan yang keistimewaan yang ada pada Nabi Adam alaihissalam dengan ilmu yang ada padanya. Nah, wa minha, dan juga diantara keutamaan ilmu adalah al-i'tibar bihali abwail insi wal jin. Nah, mengambil i'tibar, mengambil
ibrah, pelajaran tentang keadaan ya dua bapak manusia dan jin, ya, dua bapak, yaitu bapaknya manusia dan bapaknya jin. Nah, bahwasanya apa? Manusia itu Nabi Adam alaihissalam, kita bisa ambil itibar, ambil pelajaran tentangnya, yaitu apa? Bahwasanya Allah memberikan keutamaan dengan ilmu. Kemudian itibar dengan apa, nenek moyangnya jin, yaitu iblis, ya, apa kira-kira? Nah, yaitu jin atau iblis, bapaknya atau nenek moyangnya jin ini, kita melihat itu adanya sifat sombong, yang mana kesombonganlah yang apa namanya menjadikannya dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kita bisa mengambil iktibar bahwasanya dosa yang pertama kali terjadi, ya, itu adalah sifat sombong. Nah, sifat sombong. Di antara bahaya sifat sombong adalah sifat sombong ini dialah pertama kali dosa yang dengan dosa itu Allah dimaksiati. Walaupun ada juga yang mengatakan hasad, ya. Nah, hasad kepada Nabi Adam. Nah, baik. Sehingga dia kemudian tidak mau sujud ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan perintahkan seluruh makhluk, malaikat dan yang lainnya untuk sujud kepada Nabi Adam. Nah, bagaimana dalam ayat sebutkan, ya, wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara. Dia enggan. Kenapa enggan? Karena istikbar, ya. Nah, istikbar, merasa sombong, merasa lebih utama dibanding yang lainnya. Ini penyakit yang berbahaya, ya. Itulah penyakit yang pertama kali dimunculkan oleh siapa? Iblis. Maka jangan jadi pengikut iblis dengan apa namanya memelihara sifat sombong yang ada dalam hati kita. Nah, kalau saja ada sifat sombong walaupun hanya sebesar biji zarah dalam hati kita, itu bahayanya bisa menghalangi orang tidak masuk surga. Nah, Nabi mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Nah, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya itu ada walaupun hanya sebesar atau seberat biji zarrah, biji yang sangat kecil, ya, dari kesombongan. Nah, kemudian ada yang berkata kepada Nabi apa? Nah, ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'uluhu hasanatan. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau orang itu senang pakai baju baru, ya, senang kalau kelihatan apa namanya sendalnya itu sendal bagus, bajunya bagus, sendalnya bagus. Apakah menampakkan nikmat Allah seperti itu? Ada baju bagusnya, ada celana apa namanya, ada sandal bagusnya, itu termasuk kesombongan? Maka Nabi mengatakan, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyenangi keindahan. Namun sombong itu apa? Sombong itu batrul haq wa ghamtun nas. Ketika orang itu menolak kebenaran setelah jelas kebenaran itu, ya, di hadapannya, dia menolaknya hanya karena orang yang menyampaikannya mungkin tidak selevel dengannya, ya, atau orang yang dia tidak sangka kalau ternyata orang ini pandai mengalahkan dirinya, kemudian dia tidak mau menerima kebenaran. Dan ghamtun nas, meremehkan orang lain, ya, merendahkan orang lain. Wa bayani fadil Adam, dan penjelasan bagaimana keutamaan Nabi Adam. Wa ifdalullahi alaihi. Nah, di antara itibarnya adalah tentang penjelasan keutamaan Nabi Adam dan bagaimana Allah itu ifdal, mengutamakan, memberikan keutamaan kepadanya. Wa adawatu iblis lahu, dan permusuhan iblis baginya. Ila ghairi dzalika minal ibar, dari selain hal tersebut dari pelajaran-pelajaran yang ada. Nah, jadi masya Allah, ya. Nah, dalam surah Al-Baqarah ini telah jelaskan tentang iblis itu sudah bersumpah untuk apa?
untuk menyesatkan anak cucu Adam. Allah telah mengabarkan hati-hati dari langkah-langkah syaitan. Jadikanlah syaitan itu sebagai adu. Jangan sampai kalian ikuti langkah-langkahnya, karena syaitan sudah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat akan berusaha menyesatkan anak cucu Adam. Itu artinya apa? Kita harus berhati-hati. Nah, jangan sampai kita terjerumus. Kalau sudah tahu itu adalah perbuatan syaitan, jangan kita ikuti. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk pada ayat berikutnya, yaitu dua ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-36, yaitu firman Allah Ta'ala, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh zalimin. Dan ketika kami berkata kepada Adam, wahai Adam, uskun, tinggallah kamu, wa zawjuka, dan juga istrimu, al-jannah, di surga, wa kula, dan kalian berdua makanlah minha, dari surga tersebut, ragadan, melimpah, karena melimpah maka biasanya makan tenang, tidak takut habis. Jadi ragadan itu bisa bermakna melimpah, juga bisa bermakna makan dengan tenang. Kenapa tenang? Karena banyak, tidak takut habis. Nah, beda kalau makanannya terbatas, orang yang makan juga banyak, takut banyak saingan, akhirnya tidak tenang makannya, khawatir nanti nah, baik, haitsu syi'tuma, makan karena menimpa, apa saja yang kamu mau maka makan saja. Wala taqraba hadhihi syajarat, dan janganlah kamu mendekati pohon ini, fatakuna minal zalimin, maka kamu bisa menjadi orang-orang zalim, termasuk di antara orang-orang yang berbuat zalim. Fa'azallahuma syaitanu anha, maka syaitan pun menjadikan mereka berdua ini tergelincir. Syaitan menggelincirkan keduanya anha, dari surga tersebut. Fa akhrajahuma mimma kana fihi, kemudian syaitanlah yang membuat mereka berdua itu keluar, mengeluarkan keduanya dari apa yang tadinya keduanya itu ada padanya, yaitu surga. Wa qulna habitu ba'dukum li ba'din, karena tergoda dengan syaitan. Kemudian Nabi Adam melanggar apa yang Allah larang, kemudian dihukum dengan hukuman apa? Ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Ihbitu, turunlah, artinya diusir dari surga untuk turun ke bumi. Dan ba'dukum li ba'din adu, nanti kalian di bumi itu sebahagian kalian kepada sebahagian yang lainnya itu akan menjadi musuh. Walakum fil ardi mustaqarrun, dan bagi kalian di bumi itu sebagai mustaqar, sebagai tempat tinggal. Wa mata'un ila hin, dan tempat bersenang-senang sampai hinin, sampai waktu yang ditentukan. Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy-Syi'di rahimahullah, lamma khalaqallahu Adama wa faddalahu wa atamma ni'matahu alaihi bi an khalaqa minhu zawjatan liyaskuna ilaiha wa yasta'nisu biha, amarahuma bisaknal jannati wal akli minha. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam dan memberikan keutamaan kepada beliau dengan ilmu tadi yang telah kita bacakan, bagaimana Allah memberikan keutamaan kepada Adam dengan ilmu. Wa atamma ni'matahu, dan Allah menyempurnakan nikmatnya kepada Adam alaihissalam dengan menciptakan dari Adam sendiri zaujatan, pasangannya, istrinya, liyaskuna ilaiha, sehingga Adam menjadi tenang dengan adanya pasangan. Wa yasta'nisu biha, dan
Nabi Adam pun hidup bersama, itu bergaul, ya, saling lembut bersamanya, bersama pasangannya. Wa amarahuma bisaknal jannah, dan Allah perintahkan keduanya untuk menempati surga. Wala akli minha, dan juga Allah perintahkan untuk makan dari surga. Nah, jadi apa namanya, Allah ciptakan pasangan, nah, itu juga merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, dan memang Allah Subhanahu wa taala di antara tanda-tandanya menjadikan manusia itu memiliki pasangan. Dengan pasangan itu mereka bisa apa namanya, hidup sakinah, mawaddah, warahmah, ya, tenang, penuh dengan kasih sayang. Nah, ya. Baik, ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ciptakan, ya, untuk kalian dari jenis kalian sendiri, dari jenis manusia, bukan jenis yang lainnya, ya. Kalau pasangan kalian dari jenis yang lainnya, dari jenis jin, nanti kalian tidak bisa tidur nanti. Nah, tidak bisa. Nah, litaskunu ilaiha, agar kalian tenang, ya, dan Allah jadikan ada di antara kalian, ya, mawaddah warahmah. Nah, demikianlah hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya, ya. Raghadan, jadi makanlah kamu dari apa yang ada di surga, raghadan, wasi'an hani'an, ya, melimpah, wasi', luas, maksudnya wasi' melimpah, hani'an, tenang kalian, ya, tenang ketika makan makanan-makanan yang surga. Haitsu syi'tuma, ya, manapun yang kalian inginkan, min ayyi asnafis thimari wal fawakih, dari jenis buah-buahan yang mana kalian inginkan, maka kalian bisa makan. Kalian mau makan apa, ya, apa yang terbetik dalam pikiran kalian, ya, itu langsung ada, ya, di hadapan kalian. Masya Allah. Innalaka, dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Thaha ayat yang ke-18, innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra, sungguh bagimu wahai Adam, ya, di surga tersebut kamu tidak akan merasakan ju', lapar pada surga tersebut, wala ta'ra, dan juga tidak akan telanjang. Wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha, dan apa namanya, kamu tidak akan haus padanya, dan juga tidak akan ditimpa panas matahari, ya, teduh, sejuk, Masya Allah, ya. Nah, kalian pernah berada di taman yang tamannya itu pohonnya tinggi, ya, matahari itu sulit tembus, ya, dan apa namanya, udaranya angin sepoi-sepoi, ya, itu baru di dunia, ya. Bagaimana di surga seperti apa namanya, lebih daripada apa yang ada di dunia. Wala taqrabu hadhihi syajarah, dan janganlah kalian mendekati pohon ini. Nah, apa jenis pohonnya tidak disebutkan. Yang jelas dia naun min anwa'i syajaril jannati lahi, syajaril jannati Allahu a'lamu biha. Dia sejenis dari jenis-jenis pohon yang ada di surga, hanya Allah yang mengetahuinya. Nah, wa inna ma nahahuma anha imtihanan wa ibtilaan aw li hikmatin ghairi ma'lumatin lana. Hanya saja Allah melarang keduanya dari pohon tersebut sebagai imtihan, sebagai ujian, dan ibtila sebagai bala, ya, sama sebagai ujian, atau untuk sebuah hikmah yang mana kita tidak mengetahuinya, tidak ada ilmu pengetahuan kita tentangnya. Nah, yang jelas, ya, Allah melarang Nabi Adam alaihissalam untuk mendekati. Fatakuna minadh dhalimin, kapan kamu dekati wahai Adam, maka kalian berdua, engkau dan istrimu, akan menjadi orang-orang yang zalim. Kenapa? Dalla ala anna nahya litahrim, berarti larangan yang Allah sampaikan kepada Nabi Adam alaihissalam itu larangan yang menunjukkan haramnya mendekati pohon tersebut. Li'annahu rattaba alaihi zulma, ya, karena Allah mengakibatkan dengan didekatinya pohon tersebut, Allah
ya menyatakan akibatnya itu adalah kezaliman. Artinya kamu dengan hal tersebut telah berbuat kezaliman. Falam yazal aduwuhuma yuwaswisu lahuma wa yuzayyinu lahuma tanawala ma nahaya atau nuhiya anhu. Namun syaitan berusaha, lam yazal, ya, terus menerus, ya. Di dalam yazal itu tidak hilang. Ya, kata zala yazalu, itu hilang. Lam yazal tidak hilang, artinya tidak hilang, terus menerus ada, ya, terus menerus. Aduhuma, musuh keduanya yaitu syaitan ini, iblis laknatullah alaih, memberikan waswas, ya, membisik-bisikkan, menggoda kepada keduanya. Wa yuzayyinu lahuma, dan menghias-hiasi, ya, mengiming-imingi, menjanjikan nanti kamu, ya, kenapa kamu dilarang supaya kamu, ya, tidak kekal di surga, tapi kalau kau makan nanti kamu kekal, ya. Nah, diiming-imingi, dihias-hiasi, padahal ternyata tidak seperti itu. Nah, jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala larang, maka tetap harus dihindari. Akhirnya tanawala ma nuhiya anhuma, maka Nabi Adam pun memakan apa yang tadinya dilarang mereka untuk memakannya. Hatta azallahuma, sampai kemudian syaitan, iblis, membuatnya tergelincir, ya. Ai hamalaha ala zalali bitazyinihi, yaitu syaitanlah yang membawa mereka berdua kepada ketergelinciran dengan tipu daya, memperdaya, mengiming-imingi, menghias-hiasi, ya, apa yang tadinya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana surah Al-A'raf ayat yang ke-21, wa qasamahuma billahi inni lakuma laminan nasihin. Sampai-sampai dia bersumpah kepada Nabi Adam, bersumpah dengan nama Allah, sungguh saya adalah orang termasuk yang memberikan nasihat kepada kalian berdua. Ya, saking ingin menjerumuskannya Nabi Adam sampai berbohong, bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini keterlaluannya siapa? Iblis. Nah, Nabi Adam terpedaya dengan sumpahnya. Faqtarra bihi wa ata'ahu, ya. Maka tertipulah keduanya dan akhirnya mentaati permintaannya siapa? Syaitan. Fa akhrajahuma mimma kana fihi minan na'imi war-ragadi. Akhirnya keduanya dikeluarkan. Fa akhrajahuma, maka Allah pun mengeluarkan keduanya dari apa yang keduanya tadinya berada padanya, yaitu surga. Minan na'imi war-ragadi, dari kenikmatan dan ragad, ya, rezeki yang melimpah atau makanan yang melimpah. Wa uhbitu ila dari ta'abi wan nasabi wal mujahadah, dan akhirnya mereka semuanya diturunkan ke negeri yang penuh dengan keletihan, kesusahan, dan harus dengan mujahadah. Harus dengan apa? Mujahadah, kesungguhan. Untuk mendapatkan makanan harus sungguh-sungguh, ya. Harus menanam dulu. Kalau mau makan daging harus berburu dulu, ya. Baik kalau dapat, kalau tidak dapat ya menangis. Ya enggak? Kemudian apa lagi? Kalau sudah dapat juga harus disembelih dulu, ya. Kalau tidak ada alatnya, buat dulu alatnya, ya, yang tajam. Nah, susah, ya. Nah, beda dengan di surga. Surga apa saja yang kita inginkan, apa yang terbetik dalam hati kita, itu langsung ada. Subhanallah, ya. Nah, ba'dukum li ba'din adu, dan ketika di dunia kalian, sebagian kalian itu terhadap sebagian yang lainnya itu bermusuhan. Adama wa dzurriyyatahu a'da'u iblis, a'da'un li iblis wa dzurriyyatihi. Wa minal ma'lumi annal aduwa yujiddu atau yajiddu wa yastahidu fi darari aduwihi wa isali syarri ilaihi bi kulli tariqin. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya yang namanya musuh itu, ya, jaddah yajiddu, ya,
itu bersungguh-sungguh untuk bagaimana berusaha memberikan darar, memberikan hal yang memudaratkan musuhnya, membahayakan musuhnya, dengan menyampaikan kejelekan kepadanya dengan segala cara, bikulli tariqin, ya, segala cara, apapun yang bisa ditempuh, cara apapun, maka itu yang dilakukan oleh iblis. Wa hirmanil khairi bikulli tariqin, dan juga berusaha untuk menghalangi kebaikan dengan segala cara. Fa fi dimni hadza tahdhir bani adam minasyaitan, maka kandungan daripada perkara ini terdapat padanya tahdzir agar manusia itu berhati-hati dari syaitan, kama qala ta'ala inna syaitana lakum aduwwun fadl, ya, fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ya, diperingatkan dalam surat Fatir, ya, ayat ke-6. Sungguh syaitan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia itu benar-benar sebagai musuh. Ya, innama yad'u, syaitan itu hanya mengajak hizbahu, pengikutnya, agar menjadi bahagian dari ashabis sa'ir, penghuni neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala. 6. Jadi memang sengaja untuk cari teman, supaya dia tidak sendiri di neraka, dia cari teman. Maka hati-hati. Nah, jadikan dia sebagai musuh kalian. Sebagaimana pula dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-50, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum aduwwun bi'salil zalimina badala. Apakah kalian wahai manusia ingin menjadikan syaitan itu dan juga dzurriyyatahu, para pengikutnya atau para keturunannya itu, sebagai aulia, sebagai apa? Orang yang kalian cenderung kepadanya, kalian simpati kepadanya, kalian jadikan sebagai wali, sebagai pelindung, ya, sebagai pemimpin. Min duni, selain saya. Siapa? Selain saya, selain Allah Subhanahu wa taala. Wahum, dan mereka itu, para syaitan tersebut, lakum adu, adalah musuh bagi kalian. Bi'salil zalimina badala. Sungguh sangat jelek bagi orang-orang zalim itu badal, pengganti, ya. Kalian menggantikan Allah dengan syaitan sebagai wali, ya. Sungguh jelek, ya, apa yang kalian gantikan, ya, dari Allah kepada syaitan, dan itu tentunya yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Summa dzakara muntahal ihbati ilal ardi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akhir dari ihbat, penurunan, yaitu ke bumi. Artinya muntaha, tujuan akhirnya diturunkannya siapa? Nabi Adam dan istrinya dan juga iblis ini, ilal ard, ke bumi. Itu batas akhirnya. Faqala, kemudian Allah mengatakan, walakum fil ardi mustaqarrun, dan kalian di bumi itu sebagai mustaqar. Apa itu mustaqar? Maskan, sakan, ya, tempat tinggal, wa qarar, dan tempat menetap. Wa mata'un ila hinin, dan mata', tempat kalian bersenang-senang, ila hin, sampai pada waktunya, yaitu sampai inqidha'i ajalikum, sampai habisnya ajal kalian. Maksudnya habisnya ajal, habisnya umur. Kalau sudah habis umur berarti ajal tiba. Summa tantaqilu minha lid-dari allati khuliqtum laha. Kemudian kalian akan berpindah dari bumi itu kepada negeri, yaitu negeri yang kalian tadinya diciptakan untuknya, ya. Sebenarnya surga itu Allah ciptakan untuk manusia. Kampung kita yang kita kembali kepadanya, ya, karena setiap orang punya kampung. Ada enggak yang tidak punya kampung di sini? Kalau saya enggak tahu mana kampung saya. Karena orang tua saya, ya,
Satu orang Jawa, satu orang Gorontalo, ya. Nah, tapi sudah lama tinggal di Makassar dan keduanya sudah meninggal. Akhirnya bingung mau pulang kampung di mana ini, ya. Nah, baik. Nah, artinya tetap walaupun begitu tetap ada yang namanya manusia, ada kampung yang dia akan kembali padanya, ya. Dan kampung hakikatnya, kampung kita manusia adalah surga. Maka barang siapa yang mau kembali ke kampung halamannya yang hakiki, maka harus dia taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, harus menjalankan perintah Allah, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita selesaikan sedikit lagi sampai ke ayat yang ke-37. Fa fiha anna muddata hadhil haya muaqqatatun 'aridatun laysat maskanan haqiqiyan. Dan juga dalam ayat ini, ya, atau fa fiha, dan di dalam di bumi, ya, maksudnya ini, dan di bumi itu ada masa kehidupan yang muaqqatah, telah ditetapkan waktunya, 'aridatan, yang aridah, yang dihadapkan, yang akan dihadapi, aridah, yang akan menghadapi. Laisat maskanan haqiqiyan, bumi itu bukan tempat tinggal kita yang hakiki. Innama hiya ma'barun yatazawwadu minha litilkad dar. Bumi hakikatnya hanya ma'bar. Apa itu ma'bar? Tempat menyeberang, ya. Tempat menyeberang, ya. Dari bumi kita nyeberang ke akhirat. Nah, yang mana dia tempat yatazawwadu, kita berbekal, memperbanyak bekal kita, litil kadar, untuk negeri yang hakiki, yaitu negeri akhirat atau di surga. Wala ta'mur lil istiqrar, wala tu'ammaru lil istiqrar, dan tidak dibangun untuk, atau tidak diciptakan, tu'ammar itu bisa dibangun, ya, atau dimakmurkan dengan untuk ditinggali selama-lamanya, istiqrar. Bumi tidak diciptakan untuk ditinggali selama-lamanya, tapi dia hanya sebagai ma'bar. Apa tadi ma'bar? Tempat menyeberang saja. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan kita yang akan datang. Nah, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.